Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Tekstusias, kembali lagi bersama saya, Prininta Nanda Sungarsono dalam mata kuliah Akuntansi Perpajakan. Pada materi ini kita akan membahas tentang persediaan. Persediaan menurut PSAK nomor 14 merupakan aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal atau aset dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Persediaan diakui ketika perusahaan itu memiliki kontrol fisik terhadap persediaan tersebut. Kemudian persediaan biasanya disajikan dalam laporan posisi keuangan di sisi aset dan dicatat pada sisi debit. Jadi kalau misalnya persediaan itu bertambah, maka jurnalnya akan berada di sisi debit, sedangkan jika persediaan berkurang, maka jurnalnya nanti akan dicatat pada sisi kredit. Sistem pencatatan persediaan itu ada dua ya. Yang pertama sistem periodik, di mana persediaan akan dicatat pada awal dan akhir saja. Jadi ketika ada transaksi penjualan itu persediaan tidak akan dicatat atau tidak akan dikurangkan. Jadi persediaan akan dicatat pada awal ya, awal periode. Itu berapa persediaan yang tersisa dari periode lalu, kemudian ditambah dengan pembelian persediaan selama periode tersebut, kemudian dikurangi dengan sisa persediaan yang tersedia di gudang setelah perusahaan melakukan stock opening. Nah, setelah itu baru diketahui berapa persediaan yang keluar atau persediaan yang telah terjual. Sedangkan untuk yang sistem perpetual, maka perusahaan atau akuntan akan mencatat setiap penjualan maupun pembelian persediaan yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi untuk sistem perpetual ini perusahaan setiap waktu akan mengetahui berapa jumlah persediaan yang tersedia di gudang. Beda dengan yang sistem periodik ya, harus menunggu pada akhir periode terlebih dahulu atau perusahaan harus melakukan stock opening terlebih dahulu untuk mengetahui berapa jumlah pastinya persediaan yang tersedia di gudang atau yang tersisa di gudang dan berapa persediaan yang telah terjual. Sedangkan untuk metode penilaian persediaan itu ada dua. Yang pertama metode FIFO atau metode first in first out, di mana penilaian persediaan itu persediaan yang dikeluarkan, nilai persediaan yang dikeluarkan itu adalah persediaan yang pertama kali dibeli oleh perusahaan. Sedangkan metode average ya, itu dia akan melakukan rata-rata nilai persediaan setiap kali perusahaan melakukan pembelian persediaan. Nah, sebenarnya ini adalah contoh perhitungan untuk atau metode penilaian ya menggunakan FIFO atau first in first out. Diketahui pada tanggal 2 Januari terdapat 200 unit persediaan ya. 200 unit persediaan dengan harga per unitnya adalah 9.000 sehingga nilai persediaan yang tersedia di gudang pada awal periode adalah 1.800.000 atau yang tersisa dari periode sebelumnya. Kemudian pada 10 bulan Maret ya, perusahaan melakukan pembelian 300 unit dengan harga per unitnya adalah 10.000 dengan total harganya adalah 3 juta. Berarti di gudang perusahaan per 10 Maret itu ada dua jenis persediaan. Ya, persediaan pertama itu 200 unit dengan harga per unitnya 9.000 dan persediaan yang kedua itu 300 unit dengan harga per unitnya 10.000. Kemudian pada 5 April ya terdapat terdapat penjualan ya. Perusahaan menjual 200 unit persediaan. Nah, karena kita menggunakan first in first out ya, harga yang pertama kali masuk itu yang pertama kali dikeluarkan. Nah, karena yang pertama kali masuk itu adalah harga per unitnya 9.000, maka kita harus mengeluarkan terlebih dahulu harga 9.000 tersebut. Kebetulan
penjualan barangnya itu sama dengan jumlah unit yang 9.000 tersebut. Jadi seluruh unit yang berharga 9.000 itu telah terjual habis. Berarti yang di gudang sisa 300 unit dengan harga 10.000 per unit. Kemudian tanggal 7 Mei itu ada penjualan barang sebanyak 100 unit. Nah, karena di gudang ini tinggal satu jenis barang ya, atau satu jenis harga saja ya, yaitu 10.000, maka barang 10.000 ini terjual sebanyak 100 unit. Berarti di gudang sisa 200 unit dengan harga 10.000. Kemudian tanggal 21 September ya, perusahaan melakukan pembelian 400 unit barang dengan harga 11.000. Nah, berarti di gudang terdapat dua jenis harga. Yang harga pertama itu 10.000 per unit sebanyak 200 unit. Kemudian yang kedua itu harga 11.000 sebanyak 400 unit. Ini masih kurang ya. Kemudian tanggal 18 November ada pembelian kembali sebanyak 100 unit dengan harga 12.000 per unitnya. Berarti di gudang ada 3 jenis harga. Harga pertama itu 10.000 sebanyak 200 unit, harga kedua sebesar 11.000 sebanyak 400 unit, dan harga ketiga adalah 12.000 sebanyak 100 unit. Nah, jika terdapat penjualan kembali ya, jika perusahaan melakukan penjualan, maka harga pertama yang harus keluar adalah harga yang 10.000. Nah, tanggal 20 November terdapat penjualan ya, penjualan sebanyak 200 unit. Nah, 200 unit kita harus mengeluarkan harga pertama dulu, ya harga awal dulu, yaitu harga 10.000. Nah, harga 10.000 ini ada 200 unit kebetulan. Nah, berarti seluruh barang yang berharga 10.000 itu dikeluarkan. Berarti yang tersisa di gudang tinggal harga 11.000 sebanyak 400 unit dan harga 12.000 sebanyak 100 unit. Kemudian tanggal 10 Desember ada penjualan kembali sebanyak 200 unit. Nah, harga yang pertama kali masuk itu adalah harga yang 11.000. Berarti sebanyak 200 unit untuk harga 11.000 dikeluarkan atau terjual. Berarti yang tersisa di gudang tinggal 200 unit sebanyak 11.000 dan 100 unit sebanyak untuk harga 12.000. Nah, ini ada lower of cost or net realizable value atau LCNRV ya. Di mana persediaan itu biasanya kan dicatat berdasarkan harga perolehannya ya. Harga perolehan itu adalah harga beli ditambah harga-harga yang dikeluarkan atau biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membuat persediaan tersebut bisa digunakan oleh perusahaan. Nah, ada kalanya persediaan itu mengalami penurunan nilai ya, macam-macam penyebab penurunan nilai persediaan. Yang pertama bisa barangnya usang. Contohnya fashion ya, barang fashion atau pakaian di mana dia itu kan ada trennya ya. Bisa saja tren yang tersedia di gudang itu sudah out of date. Jadi uh, hanya sedikit orang yang mau membelinya. Jadi itu ada atau bisa menyebabkan penurunan nilai persediaan. Nah, ini contohnya ya. Perusahaan memiliki 3 jenis produk, yaitu produk A, B, C. Produk A itu terdapat 100 unit dengan biaya perolehannya 10.000. Produk B terdapat 80 unit dengan biaya perolehan 15.000 dan produk C terdapat 50 unit dengan biaya perolehan 18.000. Nah, untuk produk A setelah dihitung NRV-nya ketemu 9.500. Nah, karena yang lebih kecil adalah nilai NRV, maka nilai persediaan akhir barang tersebut adalah atau harga per unit untuk persediaan tersebut adalah 9.500. Kemudian yang produk B, biaya perolehannya 15.000, sedangkan NRV-nya adalah 16.000. Karena yang
lebih kecil adalah biaya perolehannya 15.000 per unit, maka nilai persediaan akhir per unitnya adalah 15.000. Sedangkan untuk yang produk C, biaya perolehannya 18.000 dan NRV-nya ketemu 16.500. Berarti nilai persediaan akhir yang digunakan adalah 16.500 per unit. Kemudian dikali dengan total unit yang dimiliki untuk masing-masing produk. Yang untuk produk A itu kan ada 100 unit dikali dengan persediaan akhir yang digunakan 9.500, hasilnya produk A memiliki nilai 950.000 atau turun 50.000 dari biaya perolehan yang awal. Kemudian produk B ada 80 unit dikali dengan nilai persediaan akhir yang digunakan yaitu 15.000, hasilnya nilai produk B 1.200.000. Karena dia masih menggunakan biaya perolehan awal, maka dia tidak mengalami penurunan. Sedangkan yang untuk produk C itu ada 50 unit dikali dengan 16.500 yang digunakan yaitu menggunakan nilai NRV-nya ya. Berarti produk C nilai akhirnya adalah 825.000 atau turun 75.000 karena dia menggunakan nilai NRV bukan nilai biaya perolehan. Nah, setelah kita tahu ya berapa sih penurunan yang terjadi atas persediaan, otomatis penurunan nilai persediaan tersebut akan menjadi kerugian bagi perusahaan dan harus dicatat. Mencatatnya yaitu kita catat dulu tanggal pada saat akhir periode. Kemudian akun yang didebet adalah kerugian karena penurunan nilai persediaan sebanyak 125.000 dari 50.000 ditambah 75.000 dan kreditnya adalah persediaan sebanyak 125.000. Persediaan dikredit karena persediaan itu berkurang karena terjadi penurunan nilai persediaan. Nah, untuk ketentuan perpajakan ya tadi sudah sempat saya singgung. Untuk metode penilaian persediaan hanya diperbolehkan menggunakan dua metode yaitu metode first in first out atau FIFO dan metode average. Sedangkan metode last in first out tidak diperbolehkan kembali. Nah, dan juga karena akuntansi perpajakan ini mewajibkan perusahaan itu menggunakan ya metode atau konsep taat asas, berarti perusahaan harus menggunakan kebijakan ya atau metode akuntansi secara konsisten dari tahun ke tahun. Jadi tidak boleh tahun ini menggunakan first in first out, kemudian tahun depan berubah menjadi average, kemudian tahun berikutnya berubah lagi jadi FIFO. Jadi harus konsisten. Ya, kalau misalnya terjadi perubahan itu harus lapor kepada Menteri Keuangan dan menunggu untuk disetujui terlebih dahulu. Jadi nggak boleh langsung melakukan perubahan seperti itu. Baik, sekian materi untuk persediaan. Semoga materi ini bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada materi berikutnya. Salam tekstusias. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.